John Hartman resmi diperkenalkan sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Dia diperkenalkan di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa pagi. Bagaimana prospek John Hartman bersama tim Garuda? Kita bahas dalam Tendangan Bebas. Bung Ais, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gua Abdul Haris bisa kembali menyapa teman-teman sekalian. Ya, kali ini kita bakal bahas John Hartman, ya. Kita sambut kehadiran pelatih baru timnas Indonesia. Namanya memang tidak terlalu populer untuk telinga orang-orang Indonesia karena kita tahu dia lebih populer di Amerika Utara, ya, di zona CONCACAF. Karena pelatih ini terbilang sukses bersama timnas Kanada. Dia pernah pegang timnas Kanada putra dan putri dan membawa kesuksesan di sana. Itu menjadi salah satu pertimbangan, ya, kenapa PSSI memilih John Hartman. Ya, kita bahas John Hartman ini pelatih asal Inggris, berusia 50 tahun, lahir di Consett, England. Dia 2006 karirnya dimulai dengan menukangi timnas putri Selandia Baru 2006 sampai 2011, dan di timnas Selandia Baru John Hartman punya prestasi yang luar biasa. 2007 dan 2011 dia membawa timnas putri Selandia Baru lolos ke Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011. Ini sebuah prestasi, ya, 2 musim bisa bawa timnas putri ke Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011. Kemudian 2011 setelah bawa timnas putri Selandia Baru ke Piala Dunia 2011, Piala Dunia Wanita, ya. John Hartman hijrah atau direkrut oleh timnas putri Kanada 2011 sampai 2018, 7 tahun lah kurang lebih. Dan di sana ini prestasi juga dihadirkan. Dia memimpin timnas putri tampil di Piala Dunia Wanita 2015. Saat itu Kanada main sebagai tuan rumah, dan di tangan John Hartman 2015 timnas putri Kanada lolos sampai ke perempat final dan finish di peringkat 6. Kalau diukur, ya, peringkat 6. Dan selain itu juga banyak titel atau prestasi yang ditorehkan oleh John Hartman bersama timnas putri Kanada, seperti medali emas Pan American Games tahun 2011. Kemudian juga mereka untuk pertama kalinya meraih medali perunggu, ya, di Olimpiade London 2012, medali perunggu. Kemudian di 2016 mereka juga meraih medali perunggu lagi di Olimpiade Rio de Janeiro. Artinya back to back meraih medali perunggu di tahun 2012 dan 2016. Dan ranking FIFA juga naik. Jadi top 4 atau timnas putri Kanada naik ke peringkat 4 saat itu di tangan John Hartman. Kemudian 2018 dia dipekerjakan untuk timnas putra, bukan lagi timnas putri, dan hasilnya juga cukup bagus. Di tangan John Hartman, timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia Qatar 2022. Ini setelah penantian panjang 36 tahun lamanya. Ini sebuah prestasi. Kemudian juga mereka di turnamen itu, ya, di Piala Dunia Qatar mencetak gol. Itu gol pertama Kanada di Piala Dunia di Qatar, ya. Setelah itu juga mereka di kualifikasi, ya, di saat kualifikasi zona CONCACAF, kualifikasi Piala Dunia, mereka finish di peringkat 1. Ini prestasi. Sempat juga dari tahun 2001 sampai 2022 Kanada mencapai 17 pertandingan tak terkalahkan, dan rankingnya juga naik, ya, dari ranking 77 dunia sampai ke 33 dunia. Melonjaknya cukup jauh. Dan juga mereka menjadi semifinalis
Piala CONCACAF ya, Gold Cup CONCACAF di tahun 2021, termasuk juga menjadi runner up CONCACAF Nation League di tahun 2023. Artinya memang secara prestasi pelatih ini punya rentetan prestasi yang mentereng ya, bersama Timnas Putri Selandia Baru, kemudian Timnas Putri Kanada, dan Timnas Putra Kanada. Dan setelah bersama Kanada, dia juga sempat di-hire atau direkrut Toronto FC di MLS ya. Hanya 1 tahun, 2023 sampai 2024, sebelum akhirnya dia mundur di akhir tahun 2024, dan sekarang dia ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru. Selain masalah CV yang mentereng, masalah gaji juga kabarnya menjadi salah satu alasan kenapa PSSI memilih John Herdman. Ya, menurut kabar dari media-media asing, John Herdman menerima gaji 40.000 US dollars atau sekitar 670 juta rupiah per bulan. Tentu harga ini setengah lebih murah daripada yang dibayarkan PSSI kepada Patrick Kluivert yang menerima sekitar 1,2 hingga 1,5 miliar rupiah per bulan. Dengan kondisi ini jelas PSSI lebih ringan karena kita tahu PSSI kabarnya masih harus menanggung kompensasi kepada Sintayong dan juga Patrick Kluivert yang kontraknya diputus di tengah jalan. Ya, terlepas dari CV yang mentereng dan juga gaji yang murah, yang menjadi fokus utama gue di dalam penunjukan John Herdman ini, ya kita berharap John Herdman tidak mengikuti jejak pelatih-pelatih Britania Raya sebelumnya di tim nasional Indonesia, karena John Herdman menjadi pelatih Britania Raya ketiga di tim nasional Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah punya Peter Witt pada tahun 2004 sampai 2007, dan kita tahu Peter Witt cukup sukses bersama timnas Thailand, 2 kali juara Piala AFF beruntun. Namun saat menukangi tim nasional Indonesia, Peter Witt gagal, tidak berhasil meraih trofi apapun. Dan kemudian pada 2019 kita juga pernah punya Simon McManamy, dan kita tahu di tangan Simon McManamy, pelatih asal Skotlandia, Indonesia babak belur di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kita bukan hanya dibantai oleh Vietnam, tapi Indonesia juga kalah di kandang sendiri dari Malaysia. Semoga saja John Herdman jauh lebih baik dari 2 pelatih asal Britania Raya terdahulu yang baru, Peter Witt dan juga dari jumpa pers hari ini ya, di hari Selasa pagi tadi, John Herdman menyatakan bahwa ini tantangan baru karena ini Indonesia merupakan negara Asia pertama yang dia pegang. Nah, ini dia. Banyak pundit bilang bahwa pelatih timnas Indonesia harus paham Asia lah, tapi John Herdman ini belum. Nah, ini jadi tantangan tersendiri buat John Herdman karena dia lama bekerja di zona Amerika ya, Amerika Utara, Amerika Tengah, zona CONCACAF ya, di Kanada, di Selandia Baru ya, kemudian di Toronto terakhir. Nah, di Asia belum. Ini berarti jadi tantangan John Herdman bagaimana caranya dia mempelajari kultur. Pertama, mempelajari kultur sepak bola Indonesia dulu, kultur budaya sebelum sepak bola, kultur budayanya dulu deh secara global. Bagaimana kultur budaya orang-orang Indonesia, kemudian juga mempelajari kultur sepak bolanya, kemudian juga sering-sering melihat, memantau Super League ya, karena banyak pemain-pemain lokal yang ada di sana dan juga banyak pemain-pemain naturalisasi di sana ya. Tom Hai udah main di Persib, Ediano Reinders, dan Rafael Strijk ya main di Dewa ya. Artinya dia harus rajin-rajin memantau. Ini masih ada waktu 3 bulan ya, karena memang setelah ini John Herdman ditunggu oleh jadwal yang sangat padat. Di bulan Maret nanti ada FIFA Series ya, kemudian bulan Juni, bulan September, Oktober, November itu ada FIFA Matchday, bulan Juli ada Piala AFF,
tahun depan ada Piala Asia 2027, artinya cukup panjang. John Headman masih punya waktu sekitar 2 bulan lebih ya untuk bisa mempelajari kultur sepak bola Indonesia, budaya Indonesia, dan dengan begitu ini membuat John Headman punya kesempatan ya untuk mengenali bagaimana karakter pemain-pemain Indonesia. Ya, selain John Headman juga datang di jumpa pers tadi. Dia datang bersama istri dan 2 anaknya, plus asistennya, Cesar Meilan. Ini juga asistennya seorang ilmuwan olahraga ya, dokter orang Kanada, dan dia menjadi salah satu kunci sukses duet bersama John Headman di timnas Kanada, meningkatkan fisik. Dia akan jadi pelatih fisik karena dia seorang dokter olahraga, dan memang di tangan duet Headman dan Meilan ini Kanada fisiknya meningkat luar biasa, dan diharapkan John Headman bisa menularkannya kepada Indonesia. Bukan hanya untuk timnas senior John Headman, tapi juga ditunjuk untuk menangani tim nasional Indonesia U23, dan tentu targetnya ya lolos ke Piala Asia Piala Asia U23 ya. Nah, dengan kehadiran John Headman ini kita berharap tim nasional Indonesia bisa kembali bangkit ya setelah kemarin kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026, dan dengan kehadiran John Headman ya mudah-mudahan Indonesia bisa kembali all out. Bisa, pertama yang paling penting adalah FIFA Series dulu di bulan Maret. Ya apapun hasilnya di FIFA Series jangan dihujat, jangan ada tagar Headman out, jangan dulu, karena itu adalah sentuhan pertama dia. Biarkan dia beradaptasi dulu di sana, kemudian nanti ada di bulan Juni kan ada FIFA Matchday lagi, dia bisa mempelajari lagi. Yang paling penting kalau menurut gue target pertama yang harus bisa diraih oleh John Headman adalah Piala AFF dulu deh. Bulan Juli ada Piala AFF, kalau nggak salah tanggal 15 Juli. John Headman diharapkan bisa bawa Indonesia untuk pertama kali juara Piala AFF. Juara Piala AFF untuk pertama kali. Karena ya kita sudah punya skuad melimpah. Ada Tom Hai yang main di Persib, ada Eliano Reinders. Ya kalau Joey Pelupesi datang ke Persib juga ini akan semakin mewah. Ada Rafael Strike, ada Jordi Amat juga, dan juga ada beberapa pemain yang bisa dipanggil yang main di liga-liga Asia Tenggara ya, di Buriram, seperti Sain Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam, kemudian juga ada Pratama Arhan. Artinya skuad kita lebih mewah dari skuad-skuad sebelumnya. Mungkin pemain-pemain yang main di Eropa seperti J.I. Jazz, Kevin Dix itu nggak bisa dipanggil, tapi pemain-pemain yang bisa dipanggil ini akan membuat timnas Indonesia wajib juara Piala AFF. Ya kita berharap, kita berdoa John Headman ini juga ditunjang oleh sistem pembinaan yang luar biasa di Indonesia. Jangan hanya bertumbuh pada John Headman, kita juga jangan hanya bertumbuh pada proses naturalisasi pemain-pemain, tapi juga bertumbuh pada pembinaan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Kompetisi diperbaiki, pembinaan usia muda diperbaiki. Artinya John Headman ini sebagai koki, dia tentu bisa memberi atau membuat masakan yang lezat kalau bumbu-bumbunya atau komoditi-komoditi yang dia punya berkualitas. Dan itu tugas PSSI untuk membuat para pemain-pemain yang datang kepada John Headman berkualitas. Segitu aja pembahasan kita kali ini. Kita sambut kehadiran John Headman dengan tangan terbuka, dan kita dukung sepenuhnya agar John Headman bisa meraih sukses bersama timnas Indonesia. Silakan berkomentar bagaimana pendapat kalian tentang John Headman dan apakah harapan kalian, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi di dunia maya di podcast ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.